Aku secara logikaku dan secara logika manusia semua ini, kita percaya ada kelahiran, perkembangbiakan, dan ujungnya kematian. Nah, itu diceritakan pada Yesus. Kalau ada bercerita di luar ini, ada kelahiran lalu tidak ada mengalami kematian bahkan sampai ribuan tahun, itu sesuai logika enggak? Karena Isa diceritakan itu masih hidup, diangkat hidup sampai sekarang. Bagaimana tanggapan tentang Isa yang bisa dilogikakan? Coba ceritakan dulu, biar masuk logika. Nah, bentar, dikit saya kurang masuk. Temanya ini boleh nggak membunuh menurut Yesus? Kenapa jadi lari ke Isa? Kita lihat tema aja, Keo, Ginca. Ke tema aja, Ginca. Berarti kita tolak lah itu. Berarti kita tolak lah tadi secara logika. Kita bicara tentang Yesus saja lah, karena Isa tidak bisa masuk logika, gitu. Jadi gini, kalau Anda mengatakan tidak masuk logika, dengarkan baik-baik. Ini kita pakai logika ya. Tapi ketika saya berbicara logika, persentuhan dengan agama, saya tidak akan pernah lepas dari dalil agama. Karena logika itu harus seimbang dengan agama. Agama yang benar harus rasio yang menjadi tolak ukurnya. Anda coba lihat di dalam Ibrani 9 nomor 27. Sebab manusia ditetapkan mati satu kali saja. Rasio kan dulu buat kata-kata rasio logika yang bisa diterima Isa itu hidup sampai sekarang. Sabar dulu. Buat dulu kata-kata. Makanya ini yang saya ingin dalilkan kepada saudara. Ini yang ingin saya dalilkan kepada saudara. Berdasarkan dalil, tapi kalau Bang Sum itu selalu, meskipun dia logika, saya juga pelajar, saya juga belajar. Tapi saya sebisa mungkin menggunakan dalil. Coba Anda buka di kitab Ibrani 9 nomor 27. Manusia ditetapkan mati hanya sekali saja. Kemudian mereka akan dibangkitkan untuk dihakimi. Tolong saudara tunjukkan kepada saya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Apakah masih hidup sampai sekarang? Berdasarkan Ibrani 9 nomor 27 wajib hukumnya masih hidup sampai sekarang. Ketika kuburan terbelah dan orang-orang kudus bangkit dari kubur dan berjalan ke Yerusalem, mereka harus masih hidup sampai hari ini. Karena mati cuma sekali berdasarkan dalil. Kalau begitu, bisakah Anda menunjukkan kemudian orang-orang yang hidup di bumi hari ini yang masih hidup 2000 tahun lamanya? Padahal dia sudah mati. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu kuasa Allah, tidak ada yang tidak bisa. Anda baca Mazmur 91. Orang di sana, anak Tuhan, tidak mengalami kematian, tetapi diangkat ke langit. Aku akan panjangkan umurnya. Coba Anda baca. Dengan panjang umur aku akan hidupkan engkau. Dan aku akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaranku. Tuhan yang mau. Kenapa tidak? Sedangkan mana orang yang dibangkitkan oleh Yesus, Lazarus? Mana Nabita yang dibangkitkan oleh Petrus? Masih hidup sampai sekarang. Anda akan mengatakan, sudah mati lagi, berarti 2 kali mati. Padahal dalil dalam kitabmu sendiri, manusia ditetapkan hanya mati sekali saja. Setelah itu dia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Nah, mana Lazarus? Yang sudah mati satu kali, lalu dibangkitkan. Kutunggu penjelasanmu secara, kutunggu penjelasanmu yang bisa diterima logika. Kalau kau menyatakan, aku bisa jawab. Saudara, asal bisa jawab. Saya lemparkan kepada aku saudara. Bisa menjelaskan secara logika. Saya lemparkan kepada saudara. Aku bisa menjelaskan secara logika. Nabi, sabar dulu, sabar dulu. Kalau Nabi Isa, yang kau sampaikan tadi. Oke, silakan Anda bicara, silakan. Kalau dalil yang kau sampaikan tadi, itu bisa kulogikakan. Iya. Pasti bisa kulogikakan yang bisa diterima rasio manusia sekarang. Silakan. Kutunggu dulu penjelasanmu yang bisa diterima rasio manusia. Sekarang tinggal Anda masih bicara iman. Enggak. Kau masih bicara iman tentang kekuasaan. Iman yang saya jelaskan tadi itu berdasarkan Bibelmu sendiri loh. Kau masih bicara iman, tidak berdasarkan fondasi berpikir logika manusia. Gimana? Ya, harus kau berbicara. Dengar deh. Udah dibahas, udah dijawab sama Bang Juma. Sekarang giliran ente yang ini, Ginca. Jangan ngeyel di sini. Ini rumusan belajar, bukan itu kayak ngeyelan.
makanya mau kuajari nih kalian. Sosokan Kan kau ketika ngajarin. berbicara itu, Ya, nggak apa-apa. Iya mau kuajari. Biar Ketika kalian berbicara, Silakan Anda ngomong. Silakan Anda ketika ngomong. ketika Silakan. kalian berbicara harus diterima logika manusia. Dan aspek satu lagi Silakan, harus kalian silakan. bisa menjelaskan secara iman. Mm-mm. Makanya harus dengan dua Silakan. pondasi ini argumen kalian kuat. Dan tadi ketika Silakan, kau tanya silakan. logika kan Isa yang tetap hidup. Dan kau menjelaskan atas kuasa Tuhan. Artinya kau masih berbicara di ranah iman. Kau tidak berbicara tentang logika rasio. Coba rasiokan dulu. Apa yang bisa diterima tentang Isa yang hidup sampai sekarang. Coba rasiokan dulu. Nah, terus kamu nggak mampu merasiokan tadi dalil yang kubawa dalam kitab? Mampu, aku sekarang Itu. nunggu Sekarang Anda Ya, tunggu rasiokan. nalarmu. Sekarang Nalarkan Anda dulu. rasiokan dulu. Saudara suruh bertanya. Tolong. Kau tidak tahu. Gini. Kalau kau tidak Saudara, tahu, saudara. biar kuajari kau. Saudara, Kalau kau tidak tadi tahu, katakan tidak tahu, nggak apa-apa. Biar kita. saya Biar sudah aku menjelaskan ngajari. tadi. Saya ya udah ajarkan kepada saya. Silakan. Iya, makanya bilang dulu. Aku tidak tahu apa yang hidup, yang kekal itu. Siapa kayak gitu? Gue ludahin lu. Enggak Iya. bilang dulu. Aku tidak Jangan, tahu. jangan. Ajari Iya, aku saya apa yang tidak tahu. tetap Iya, hidup. saya tidak tahu. Iya, Saya artinya tidak tahu. Silakan kamu Ya, dengar dulu. orang Dengarkan saya dulu. Jangan diturunkan. Silakan saudara narasikan kepada saya secara logika Ibrani 9 nomor 27 terkait dengan sanggahanmu kepada Nabi Isa alaihissalam yang menurutmu tidak rasio. Silakan. bukan tidak rasio. Itulah aku Nah, tidak apa maunya orang ini? bisa tidak rasio, Apa maumu? tapi bisa dilogikakan. Nanti kalau ada orang bertanya samamu, biar kuajari kau menjawab. Kau jangan membahas iya. kitab yang Terus. lain dulu, Ibrani apa segala macam di luar kitabmu. Loh, kenapa? Kamu sendiri kau Kenapa? belum bisa merasiokan. Enggak. Kenapa? Nanti kau kalau Kenapa? ditanya orang, biar kuajari kau menjawabnya bagaimana poinnya. Mau kau kuajari? Oke. Saya Apa jelaskan yang- dulu kalau masih Apa yang tetap saya juga hidup pada saya Isa jelaskan sampai dulu. sekarang? Kau biar kuajari. Saya jelaskan dulu. Pulpenmu biar catat. Apa Saya yang jelaskan tetap dulu. hidup? Gimana? Saya jelaskan lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah saya jelaskan dan ternyata otakmu belum bisa juga menalar penjelasan saya, baru saya lemparkan kepada kamu. Boleh ya? Ambil pulpenmu, Boleh. nanti ada pertanyaan seperti ini bisa kau jawab. Kau Oke, kan jadi gini. membela imanmu. Jadi bisa di dalam kau logikakan, biar kuajari kau menjawab. di dalam Al-Qur'an dikatakan begini. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam, "Inni mutawaffik wa rafi'uka." Aku mengambil engkau dan mengangkatmu ke sisiku. Jadi Nabi Isa alaihissalam diambil oleh Allah dari bumi, diangkat ke sisi Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, sehari bagi Allah itu 1000 tahun untuk hitungan dunia. Jadi usia Nabi Isa alaihissalam di atas itu, di sisi Allah, itu baru 2 hari. Kalau dihitung dari 2000 tahun hari ini, dari Masehi kita menghitung, baru 2 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, diterangkan pula di dalam Al-Quran, bahwasanya ketika Nabi Isa itu terangkat ke langit, yang mengangkatnya adalah Sang Yang Maha Kuasa. Sehingga secara logika, kalau Nabi Isa hari ini masih hidup, itu karena di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan itu hanya 1 hari, 1000 tahun. Kan begitu poinnya. Jadi masuk akal. Nah, sekarang kamu narasikan kepada saya secara logika. Kitabmu Ibrani 9 nomor 27. Kau narasikan kepada saya bagaimana di sana dikatakan Itu di luar sama rasio seperti manusia. 1 hari, Sama 1000 tahun, seperti itu nggak manusia. dimengerti. Itu masih Sama ranah iman yang seperti kau manusia, bicarakan. hanya hanya mati 1 kali saja. hitunganmu. Kan gitu. Kau ngerti nggak? Nah,
Rasio. Nah, sekarang itu kau adanya terangkan kepada perhitungan di saya, dalam terangkan kepada saya, bagaimana bisa Lazarus masih hidup sampai hari ini? Silakan. Secara Kau logika, ngerti silakan. nggak rasio pemikiran Secara rasio logika, itu, secara rasio kau terangkan logika kepada saya, itu bagaimana adanya perhitungan. Lazarus masih hidup sampai sekarang? Kau Silakan, ngerti nggak? silakan. Adanya perhitungan di dalam manusia berpikir. Kalau kau bercerita tentang 1 hari 1000 tahun, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Makanya logika kebenaran itu persesuaian antara fakta. Makanya kau dari tadi bicara iman, kan bisa kau jelaskan secara logika. Sekarang kau jelaskan aja Ibrani 9 nomor 27, coba kau jelaskan kepada saya. Aku ngajari kau ini, kenapa Isa itu dikatakan hidup sampai sekarang? Dasar anak babi, kau turun di bawah ke neraka sana kau. Makanya kau cuma modal imannya kau. Nah, bodat. Monyet. Tadi kesel banget. Dia coba untuk menarasikan Al-Quran pakai logika. Sudah masuk logika tapi dia nggak masuk. Giliran ditanya Ibrani 9 nomor 27. Manusia ditentukan mati hanya sekali saja. Dan akan dibangkitkan untuk dihakimi. Nah, bagaimana Lazarus? Apakah masih hidup sampai sekarang? Karena jatah matinya sudah didapatkannya. Lazarus mati. Yesus datang bangkitkan. Berarti juga sekali kan? Sudah dibangkitkan dia. Sudah mati 1 kali. Nah, berarti masih hidup sampai hari ini. Mana Lazarus? Coba logikakan itu. Sedangkan Lazarus ini tidak diangkat ke langit. Berarti dia murni hidup di bumi. Berarti dia murni hidup seperti manusia. Berarti hari ini masih ada Lazarus. Mana? Nggak bisa menjelaskan si anak kera tadi. Nah, inilah teman-teman, kalau manusia lahir dari sperma babi, begitu. Begitu. Sperma babi, sperma anjing, sperma kera, begitu akibatnya. Kenapa saya katakan dia berasal dari sperma babi? Ayah ibunya makan babi. Saripatinya jadi sperma, jadi opum. Lahirlah dia. Jadi dia itu manusia separuh babi atau babi dalam wujud manusia. Makanya otaknya error. Ingin menyerang, tapi nggak ada pertahanan kan gitu. Bahaya. Ya, Just Entertainment, Meli, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Meli. Ya, Meli, mau diskusi. Selamat malam. Dia Boleh aku bertanya dulu ya? Ya, dari Kristen, Mbak Meli. Boleh aku bertanya? Meli dari Kristen apa Islam? Iya, Oh, Kristen. dari Kristen. Oh, baik. Silakan. Ini temanya nih. Boleh membunuh menurut Yesus? Ini satu pertanyaanku ini, Bang. Boleh kan? Nanti ku jawab ini pertanyaan Ya, Abang. boleh. Silakan, boleh. Nah, apakah lambang agama Islam itu? Lambang agama Islam. Iya. Apa lambangnya agama Islam? Lambang apa? Lambang tauhid. Ya, apalah? Simbol tauhid. Simbol tauhid kami menggunakan Apa? ini. Kalau kami di AMPI menggunakan ini, simbol tauhid. Pertanyaan apa ini? Itu tidak benar. Jadi apa dan? Ini kalau manusia dari sperma babi aneh-aneh aja. Oh, mungkin bintang sabit, bulan sabit kali ya. Bulan sabit. Bintang dan bulan sabit. Itu lambang ketika perang salib. Jadi pasukan salib menggunakan simbol kutub. Ya kan? Nah, kemudian
supaya membedakan dengan pasukan Islam, maka digunakanlah bintang dan bulan sebagai simbol agama langit. Kalau salib agama bumi, kalau langit bintang dan bulan itu simbol agama langit. Gitu. Itu asal usulnya tuh. Sampai masjid-masjid dulu-dulu itu menggunakan simbol itu. Tapi itu bukan simbol Islam secara mutlak. Itu cuma simbol pada saat perang salib itu. Salib itu kan tempat penganiayaan. Saya belum ke situ lah pokoknya, nyamuk situ. Lambang kehukuman. Tempat hukuman bagi pelaku yang dikutuk oleh Tuhan. Itu yang dipakai. Maka pasukan Islam menggunakan simbol itu sebagai bukti bahwa agama Islam itu adalah agama langit. Begitu sudah. Ya, Jas, silakan naik lagi, Jas. Ada yang mau sampaikan, apa yang mau Anda sampaikan? Ini ada Yang mana tuh? Ada di bawah, Jas. Apa itu tadi? Yang bertanya ya? Entertainment. Yang bertanya barusan? Bukan, yang bertanya barusan mah kabur. Nggak ada balik lagi. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya penyampaian ini untuk Bang Zuma ya. Ada kiriman video dari kafir. Ini terlalu parah ini Bang. Fitnahnya terlalu keji. Nah, dari juga salah satu apologet dari kafir ya. Ini mungkin saya buka kameranya, saya tunjukkan buktinya Bang ya. Izin sebentar saya turun. Oke. Sebentar. Jadi ini Bang. Udah ya. Kenapa dia? Dia nuduh Bang Zuma ini ngewong dia. Oh, yang itu belum salah. Iya, bukan sebab itu namanya masih Yosef. Masih Yosef. Iya, makanya kalian jangan percaya ya cuma yang dia kelakuannya kayak Pingin kali dia dekat sama Bang Zuma. masih cuman suruh ya. Jadi kalian kalau ketemu sama si Juma kasih tahu. Cuma kamu itu harus bertanggung jawab. Ya, Jum, tanggung jawab kamu. Itu anak orang kau habibunin. Oke Bang, segitu aja Bang. Iya. Iya. Yang kayak gini-gini tuh lelucon aja bagi kami apologet, karena mereka tak punya lagi senjata untuk melumpuhkan perlawanan Islam dari serangan-serangan mereka. Perlawanan kita ini kan karena adanya mereka yang melakukan gempuran terhadap Islam. Karena tidak ada lagi kemudian tidak ada lagi materi yang bisa dia gunakan. Kemudian yang juga parah itu Bang Zuma di roomnya Robert itu Bang Zuma. Tiap hari itu parah, Bang Zuma dibilang dungu. Berlebihan lah pokoknya framing. Nggak apa-apa, yang penting jangan Rasulullah yang dihujat. Itu videonya itu Iya. bisa diambil nggak Kang? Itu bisa jadi bahan materi laporan itu fitnah itu. Bisa. Itu dia. Jas, nanti kirim ke DM saya ya Bang Jas. Videonya ya. Ya, kalau di DM atau WA aja Bang ya. Bisa nggak Kang? WA bisa. Silakan di 08121 121 bentar ya. 08 121 Oke. 474 174
Lanjut. 9002. Ingin kali dia. Ingin kali dia Oh, siap, sama siap. Bang Oke, Suma. Oke. 12. Oke, Kasian ya. saya kirimnya, saya izin turun nih. Iya, makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, keren Agatha, pengen punya anak dari Bang Juma. Sama halnya saya tidur sama monyet berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul lagi dia. Kenapa tadi akunnya? Dilaporkan, Bang. Hmm. Padahal saya kan tidak ngapa-ngapain. Ngambil remote tidak, ngambil AC tidak. Kok saya di-report ya, saya dilapor ya? Oh, alah. Yang Oten naik, aku nggak moderator di sini Akang ya. Ayo yang naik Oten, tidak usah Islam dulu ya nanti. Aduh Bang Zuma, saya ngefans sekali sama Bang Zuma. Itu janganlah dulu malam ini ya. Kita mau diskusi. Yang tadi tuh lebih parah lagi. Aduh Yang Bang Suma, aku mengandung benihmu Bang Suma. Tadi itu. Bang, Itu Bang. videonya udah saya kirim ke grup, Bang. Oh iya. Tadi saya kan di roomnya, tadi kan saya scroll masuk ke roomnya Agatha. Terus dia bilang gini, Norari Tonang bergabung, ya ampun. Kenapa kalian bergabung di sini? Padahal karena scroll kan. Terus saya bilang, selamat ya Agatha, mudah-mudahan debaynya sehat. Langsung aku di mute, terus diblokir. Nanti benar, karena aku bilang, mudah-mudahan debaynya sehat ya. Langsung aku di mute. Selamat tinggal Sepul, semoga kamu diterima amalmu di sisi Tuhanmu katanya. Langsung diblokirnya aku Bang. Padahal aku mengucapkan selamat loh Bang. Apa sih salah dan dosaku Bang? Malu dia kan. Berarti benar kan? Gitu loh. Aduh, mungkin anak rohani tuh Bang. Oh anak rohani. Ya, karena tadi siang saya juga diskusi perkawinan anak domba. Ini, oh tidak, dia larikan ke Yesaya 53. Keturunan, Yesaya 53 nomor 10. Kalau itu merujuk kepada Yesus, berarti punya keturunan. Dia bilang, iya Bang. Jadi Yesus punya keturunan, iya. Keturunan apa? Rohani katanya Bang. Jadi, Astagfirullahaladzim. Hanya untuk membenarkan nubuatan itu ya Bang ya untuk Yesus. Segala cara pun dia bilang keturunan rohani. Ya Allah, ya ampun. Jadi Yesus punya keturunan rohani. Punyalah. Seperti apa bentuknya? Seperti kami-kami inilah keturunan rohaninya. Padahal dia jasmani. Nah itulah Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampun aku. Apa dikatakan orang ini? Kan orang nggak tahu kalau Agatha hamil sama Bang Zuma. Astagfirullah itulah Bang. Ya kan? Nggak ada kayak gitu. Bang Zuma tuh main-main tadi loh. Boleh lah kayak gitu. Tadi Bang Faruk versus Joseph. Bang Faruk nyenggol yang digeruduk di apartemen. Ya Allah. Ini gak ada yang mau naik atau gimana sih Akang? Ada yang mau belajar sama Gurunda, termasuk ada yang 3 mualaf Gurunda ingin belajar ke Gurunda.
dan dia ingin umroh tuh, tiga-tiganya ingin umroh Alhamdulillah. melalui travel kita, Gurunda. Tapi masih ada yang mau ditanyakan karena dia diusir dari rumahnya, Gurunda. Tiga-tiganya ini diusir dari rumahnya, bayangin. Kasian dia. Lari ke Sekarang Lampung. terdampar di Lampung katanya. Oh ya? Iya, kasihan itu. Mau ngambil surat-suratnya aja susah itu. Paspor sama KTP-nya itu. Insya Allah kalau di Islam itu pasti ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan. Amin. Kebetulan kan ketua Pak Arif kan di sana di Lampung juga. Mungkin Pak Arif nanti bisa membantu. Baik. Terus dikawal sampai tuntas ini. Wah, Ya, sebelum ini buat oten-oten yang mau belajar silahkan naik ke atas ya. Oten-oten yang mau belajar, yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Temanya ini. Mungkin temanya terlalu berat bagi kalian ya. Kalau bagi kita ini ringan, apalagi buat guru. Sekali stop. Ringan bagi kita ya. Iya. jangan lah. Ya ringan lah orang tiap hari belajar. Minum air panas. Apa ini katanya nih? Air panas suam kuku bunda. Iya lagi kurang enak badan. Anak-anak salib kalau mampu naik dong. Oh. Ya silakan naik ya. Yang bercelana, tak bercelana, berdaster. Silakan naik. Bang Zuma lagi sibuk kayaknya. Iya. Ya, lagi chattingan sama Pak Prabowo. Bunda nggak ngantuk lagi apa? Tadi ngantuk loh. Cuman Sekarang enggak. nggak lagi bang. Oh. Cuman tidur bang disebab bumbang 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 bumbang. Iya, iya. Ini temanya nih tidak berat ya. Ringan-ringan aja ya ini. Ringan, ini tema ringan. Cuma mereka aja yang Serba salah mereka bang. Temanya ini serba salah. Kalau mereka bilang boleh membunuh menurut Yesus, ya tidak lah, kan ajaran kasih. Nah terus membunuh Yesus gimana? Di situ udah. Jadi begini bang. Ini begini. Jadi begini bang. Nah begitu bang. Begini. Ya. Setelah itu begini. Nah ujungnya Bang Juma Ya, sih kayak tadi mengimani. Coba kalau Bang Juma mengimani, pasti masuk Kristen. iya itu karena kalian tidak paham. Tidak bisa dilogikan kalau kitab kami katanya. Jadi diapain? Cukup diimani. Apapun yang tertulis, imani saja. Ya Allah, Bang. Aku berpikir, aku pernah ngomong sama Tuh Faruk, seandainya kita masih Kristen, nah room begini, kira-kira bagaimana lah kita dibuat orang ini ya? Itu babak belur kita. Kita bal-bali lah. Tapi pasti tetap ngeyel. Mau tidak mau. Benar, ngotot. Mau tidak mau pasti tetap ngeyel. Apalagi Ngotot. kami Batak yang paling ngotot kan. Oh enggak, oh mengerti itu pasti gitu. Itulah indahnya kasih di dalam Kristen. Mengajarkan kasih saking cintanya Yesus pada kami. Dia mengorbankan dirinya. Kentut. Pasti kan kayak gitu kan. Memanglah bang ya. Aku bayangkan lah itu kalau seandainya masih Kristen. Wih. Ampun. Tunggu dulu, otennya mana otennya? Gak ada bang. Minum kopi dulu ya. Oke. Ayo naikkan. Naikkan. Kalian ini jangan kayak gitu lah woy. Aduh, yang satu nih ateis ini. Udah dikatakan Bang Zuma. Kita gak bersatu sama binatang. Abang mau bang? Siapa tahu seorang Bisa sih dibilang saya binatang. Gak sopan. Kamu kan gak punya agama. Satu sombong.
Ya emang nggak punya agama itu binatang. Kamu Ya iyalah, melucu kamu. Bang Zum. Saya bilang saya Islam KTP, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Kau Rasulullah. tadi bilang Udah, katanya kan? murtad, banyak kali cerita kau. Udah ngucap itu. Kau ini memang lah manusia tak ada otak. Nggak ada otak gimana? Nggak ada otak. Ya iyalah, otak kau tuh sama. Emang saya ada mengucap apa nggak ada kan? Tadi siang kau bilang kau katanya apa? Ateis. Kau tadi siang bilang katanya udah murtad. Jadi kau murtadnya Iya, saya udah keluar dari saya Islam, tidak kan? punya agama. Saya tidak punya Tuhan. Makanya dikatakan kau tuh hewan. Hewan kan kayak begitu. Masa hewan bisa tiktokan gimana sih? Ya kau lah pula hewan langkanya. Apa yang mau kau tanya? Ini kok kenapa Kang? Hewan juga tiktokan gitu. Iya. Iya masa hewan bisa tiktokan kan Ya gimana? lah hewannya tuh. Gitu loh. Kalau Bang Juma aja lah biar dikasar-kasarin saya nih. Apa kau Ini soal yang fans. Gimana Bang? Ini gimana nih Pak Ustadz? Gimana Pastor? Kenapa Nabi Muhammad selalu dijelek-jelekan, nggak bisa baca tulis? Sakit hati saya. ya. Nabi Muhammad dikatakan tidak bisa baca tulis, tetapi satu-satunya kitab suci yang membawa manusia kemudian pada keadaan sempurna sebagai makhluk itu hanya Al-Quran. Bangsa jahiliyah, bangsa Arab, bangsa yang tidak beradab, begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, sejazirah Arab kemudian menjadi orang yang terdidik. Bahkan bangsa Arab yang tertinggal itu bisa bersaing dengan bangsa manapun. Dan kemajuan pencapaian dari bangsa Arab itu sampai hari ini tidak pernah pudar. Itu fakta real. Beliau dikatakan buta huruf, artinya beliau buta terhadap kitab terdahulu, buta terhadap ajaran terdahulu. Tidak pernah kemudian Nabi Muhammad melakukan penyelidikan atau membaca sebuah kitab terdahulu. Kemudian beliau menerima wahyu, di mana wahyu itu menjadi pedoman hidup manusia sampai akhir zaman. Yang ketiga, berbicara mengenai sejarah. Sejarah yang ada adalah Nabi Musa alaihissalam pernah datang ke atas muka bumi kepada kaumnya Bani Israel. Lalu Nabi Isa alaihissalam datang juga kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan ketika nabi-nabi ini diutus kepada Bani Israel, nabi-nabi ini datang kepada umat pembangkang yang tidak mungkin kemudian memegang amanah dari pencipta langit dan bumi untuk setia menjalankan perintah Tuhan yang datang kepada nabi-nabi kepada mereka untuk mereka ajarkan kepada bangsa lain. Maka agama Yahudi, dalam hal ini ajaran Taurat, ajaran Zabur, dan juga ajaran yang datang kepada Nabi Isa, itu sifatnya hanya kepada satu kelompok saja, bukan kepada seluruh kelompok manusia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Sebuah episode yang didatangkan kemudian oleh anak keturunan Adam, sejak Nabi Muhammad SAW, manusia diajak untuk merangkai sebuah keadaan di mana mereka sebagai manusia harus menemukan dirinya pada posisi kebenaran, menghambakan diri kepada Tuhan berdasarkan akal dan wahyu, yaitu Al-Quran. Kita lihat di dalam Yesaya 29 nomor 12, di situ diterangkan apabila kitab termaterai itu diberikan kepada seorang yang tidak mampu membaca, maka dia akan berkata, aku tidak bisa membaca. Subhanallah. Burung merpati, roh kudusnya orang Kristen, terima kasih. Jadi seperti itu saudaraku, Nabi Muhammad itu sudah dibicarakan dari sejak semula. Dari sejak nabi-nabi diturunkan kemudian di atas muka bumi ini,
nuansa kedatangan Nabi Muhammad itu sudah terbawa oleh ajaran mereka. Jadi kalau dikatakan beliau ummi, betul. Ummi itu boleh diartikan sebagai induk, pemimpin orang-orang yang kepada mereka tidak diberi kitab. Berbeda dengan kaum Israel diberi beberapa kitab dan diutus beberapa nabi. Bangsa Arab dianggap sebagai bangsa jahiliyah. Anda bisa lihat di dalam Bilangan 32:21. Di situ diterangkan bagaimana bangsa Arab itu dianggap sebagai bukan bangsa, dianggap sebagai bangsa ummi. Aku akan membangkitkan amarah orang Yahudi dan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan bangsa yang bukan umat, yaitu bangsa yang ummi, bangsa yang jahil, bangsa yang bodoh. Apakah itu betul terbukti? Ya, sampai hari ini bangsa Israel selalu cemburu kepada bangsa Arab, yaitu bangsa yang ummi. Begitu, saudara. Apakah Anda seorang ateis? Apakah Anda seorang yang tidak bertuhan? Iya, cuma KTP saya Islam doang ini. Cuman saya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan itu di kitab-kitab itu. Contohnya ya, katanya Allah tidak berwujud ya, tapi kenapa ada surat di tenteng malaikat gitu loh. Surat di tenteng malaikat. Maksudnya? Iya, dia dibawa 8 malaikat gitu. Oh. Angkat 8 malaikat. Anda keliru. Jadi gini, saudara. Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab. Wujud itu artinya ada. Pencipta langit dan bumi itu ada. Kemudian yang Anda maksud di situ adalah arsy. Arsy itu adalah tahta. Jadi kalau Anda berbicara mengenai arsy, itu adalah tempat pijakan pencipta langit dan bumi. Dan karena kita manusia yang berpikir, kita ada keterbatasan berpikir, maka yang diberikan kemudian pemahaman kepada kita sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, bahwa pencipta langit dan bumi itu ada, namun dia tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak serupa dengan makhluk, artinya ya seperti apapun keadaannya, pastinya dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Sementara kita makhluk ini adalah bias daripada pencipta. Kita bisa melihat karena pencipta kita maha melihat. Kita bisa mendengar karena pencipta kita maha mendengar. Kita bisa berkarya karena pencipta kita maha pencipta. Kita bisa marah karena pencipta kita kemudian itu menciptakan segala sesuatu. Termasuk marah, benci, dengki, kasih sayang, dan seterusnya. Jadi pencipta langit dan bumi itu ada. Kita bisa hidup karena pencipta langit dan bumi itu maha hidup. Kalau kemudian kita bisa merangkai ban dari karet, kita buat berbundar, lalu kemudian di atasnya ada besi, lalu kita bisa duduk di atasnya, lalu kemudian kita bisa bergerak dari tempat yang satu. Itu sifat yang melekat pada diri Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang terbias kepada makhluk. Bahwa pencipta langit dan bumi itu akan membiaskan sifatnya kepada makhluknya. Seperti itu, saudara. Makanya diciptalah manusia ini sebagai pemimpin di atas muka bumi untuk menaklukkan bumi. Nah, maka sifat yang melekat pada diri manusia adalah bias cahaya dari serpihan cahaya yang ada pada diri pencipta langit dan bumi. Begitu. Jadi Tuhan itu ada, wujud. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Tuhan itu ada, cuman kemampuan kita ini yang tidak bisa menerawang kepada pencipta. Contoh, Anda punya akal. Apakah Anda bisa menerawang akal Anda? Apakah bisa melihat akal Anda? Coba saudara coupling. Apakah Anda bisa melihat? Bisa lah. Nah, apakah akal Anda itu ada? Ya ada, cuma nggak masuk itu. Tidak masuk apa? Iya,
Gimana ya? Maksudnya nggak masuk kalau analoginya begitu. Maksudnya gimana? Ya akal kan memang ada, tapi kan nggak kelihatan dia. Iya. Nah terus kenapa Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada? Ya dari kitab-kitabnya kayaknya janggal begitu maksudnya. Janggal karena Konsisten. yang Anda pakai tolak ukurnya itu apa? Iya nggak Apa? konsisten dia. Kadang Iya, mengajarkan tunggu, baik, kadang Apa mengajarkan yang- buruk. Apa yang Anda jadikan sebagai rujukan untuk menilainya? Apa? Itu kadang Apa? mengajarkan baik, kadang mengajarkan buruk gitu loh. Enggak, saya Jadi tanya nggak dulu. konsisten. Saya tanya dulu Anda. Apa yang Anda jadikan sebagai tolak ukur untuk menilai? Ya saya selama saya baca-baca nih, ini sepertinya hanya buatan manusia aja ini, nggak masa buatan Tuhan begini terjemahannya nggak bagus gitu. Pertanyaan saya, Bang. Tolak ukur apa yang Anda gunakan untuk menilai itu semua? Ya dari kitab-kitabnya lah. Nah, tolak ukur Anda untuk memahami kitab itu apa? Nggak konsisten dia. Tolak ukur apa yang Anda gunakan untuk menilai kitab itu? Nggak konsisten. Ya, itu nilai yang Anda hasilkan setelah Anda menilai buku itu, kitab itu. Maksud saya, apa yang menjadi alat takaran Anda terhadap kitab tersebut? Terus abang maunya jawaban apa? Nggak paham dia kan. Contohnya begini, aku bantu kau biar terbuka otakmu Kaplik. Contohnya aku ditanya nih oleh abangku nih, tolak ukurnya, patokannya, alatku adalah aku paham bahasa Arab, aku bisa Nah, bahasa. tuh. Apakah Anda sudah sampai pada level itu? Nah lanjut. Itu dulu. Ya kalau Ya, bahasa apa? Arab itu kan cuman tulisan Nah, aja. ini di sini kelemahan Anda. Anda seperti anak TK yang melihat kapal selam di laut. Habis itu Anda akan mengatakan itu adalah ikan. Kenapa Anda mengatakan itu adalah ikan? Karena pemahaman Anda terbatas. Yang Anda tahu dia berada di laut, dia bergerak, dan dalam pemikiran saudara yang tidak paham ilmu tentang kapal selam, ya hanya doktrin kepada pemahaman pribadi yang tidak berlandaskan kepada disiplin ilmu. Maka Anda akan mengatakan kapal selam itu adalah ikan. Seperti apapun orang menjelaskan, Anda tidak akan terima. Kenapa? Tidak ada ruang di dalam diri Anda yang menyediakan kemudian tempat ilmu-ilmu itu masuk sehingga Anda bisa paham. Saya curiga Anda ini untuk membedakan sebuah kualitas benda dengan massa benda tersebut juga Anda nggak bisa. Contoh misalnya ketika ada pertanyaan kepada saudara, berat mana? Besi 1 kilo atau kapas 1 kilo? Coba saudara Kapling uraikan, berat mana? Ya sama aja lah beratnya. Alasannya? Timpuk ke kaki sakitan besi lah. Alasannya kenapa? Ini karena beratnya 1 kilo. Nah, berarti cerdas Anda dalam aspek seperti itu. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada saudara, apa yang menghantarkan kemudian sebuah benda mati bisa bersinar di siang hari? Hanya oleh karena bunyinya mesin dalam sebuah gardu yang sempit. Coba Anda uraikan, bisa enggak? Ayo. Jadi ketidaksempurnaan pemahaman Anda yang hanya secuil itu mengakibatkan Anda memberikan nilai kepada sesuatu yang begitu dahsyat yang Anda sendiri sebenarnya tidak tahu, tetapi mengambil kesimpulan. Contoh misalnya ketika Anda mengatakan tidak konsisten, kadang dia baik, kadang dia buruk.
Loh, bukankah dalam kehidupan saudara juga mengalami hal yang sama? Kadang Anda sehat, kadang Anda sakit, kadang Anda sedih, kadang Anda bahagia, kadang Anda kenyang, kadang Anda lapar. Itu semua keseimbangan. Makanya saya katakan tadi, pencipta langit dan bumi itu menciptakan ciptaannya dengan serpihan cahayanya. Nggak usah terlalu jauh dulu. Dari mana Anda berasal? Itu aja dulu Anda cari. Lalu apa yang terjadi pada diri Anda? Misalnya sekarang ini, ketika Anda dalam keadaan tersadar, coba Anda pasang lakban di hidung dan juga pasang lakban di mulut. Tunggu beberapa detik. Apa yang terjadi? Mata Anda akan membelalak, kuping Anda akan berdengung, kemudian kepala Anda sakit, Anda akan mulai sesak napas. Kenapa? Tak ada oksigen yang masuk. Sedangkan unsur tubuh membutuhkan oksigen. Berarti otak Anda bekerja untuk segera membuka lakban yang ada di hidung untuk segera menghisap udara. Kenapa itu bisa Anda alami? Kenapa Anda panik pada saat itu? Karena Anda tersadar bahwa tubuh Anda butuh oksigen. Anda tersadar bahwa hidung saya tidak bisa hirup udara karena saya menyadari hidung saya terlakban. Pertanyaannya, ketika Anda tidur, apakah otak Anda bekerja? Tidak. Apakah Anda sadar untuk narik oksigen? Tidak. Lalu siapa yang kemudian mengurus tubuh Anda itu? Ketika Al-Quran mengatakan bahwa aku lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Artinya, Tuhan yang maha mengatur, Tuhan yang maha mengurusi, Tuhan yang maha mencukupi, yang menjadikan saudara dalam keadaan terlelap tidur, rongga dada tetap saja kemudian memompa udara masuk ke dalam tubuh Anda. Mana fungsi otak Anda tadi? Mana? Fungsi otak Anda tadi kenapa tidak bekerja? Harusnya otak Anda itu siaga terus. Jangan tertidur otak Anda, matanya ada. Karena kalau otak Anda tidak bekerja pada saat kemudian Anda terlelap, lalu siapa yang memerintahkan kemudian rongga dada untuk hirup udara? Ayo. Sementara otak tidak bekerja. Ketika Anda terlelap, otak istirahat. Lalu yang memerintahkan paru-paru Anda untuk hirup udara siapa? Siapa? Kaki? Nggak mungkin. Jantung? Nggak mungkin. Tangan? Nggak mungkin. Hidung gerak sendiri? Nggak mungkin. Lalu siapa? Itulah hakikat pencipta langit dan bumi. Cuman Anda tidak sampai kepada dimensi itu. Kan Anda makhluk sudah gitu, Anda berpikir yang negatif tentang Tuhan. Yang Anda tahu, ini ya, ini. Saya yakin Anda dalam masyarakat jarang untuk diterima. Jangankan di masyarakat, di dalam rumah tangga pasti Anda selalu bertentangan dengan keluarga. Tanda-tandanya ada. Kenapa? Eksistensi Tuhan aja Anda tolak. Berarti Anda menolak eksistensi kebenaran. Nah, kalau orang cenderung menolak eksistensi kebenaran, terkadang kebenaran kecil pun selalu ego untuk dia hadapi dan ngotot mengatakan dirinya benar meskipun itu salah. Coba Anda cerminkan diri Anda. Siapa yang kemudian mengambil kegagahan Anda? Dulu bagus, giginya rapi, rambutnya hitam, kulitnya kenceng. Sekarang kok keriput? Gigi udah permisi satu persatu. Kemana itu pergi? Berarti ada kekuatan di luar Anda yang mengatur itu semua. Apakah itu diri Anda? Enggak. Gak usah terlalu jauh dulu. Anda mengambil nasi, Anda suap masuk ke dalam tubuh Anda. Apakah Anda masih punya urusan terhadap tubuh Anda setelahnya? Enggak. Padahal itu adalah Anda. Terus kenapa Anda enggak meneruskan urusan Anda? Apa itu? Melihat, lalu kemudian melakukan proses reaksi terhadap makanan yang Anda masukkan. Anda limpahkan kemudian sebagian ke tangan, sebagian ke kaki, sebagian masuk ke nutrisi tubuh yang lain. Kenapa Anda bekerja? Kenapa seketika itu Anda melemparkan kepada tubuh Anda sendiri? Artinya apa?
Yang menciptakan tubuh itulah yang mengatur tubuh itu. Dan itu bukan Anda. Anda hanyalah ciptaan yang tak punya daya apa-apa. Dan memang manusia itu diberi tiga keadaan. Ini sering saya uraikan, baik itu di kelas-kelas maupun di forum-forum seperti ini. Bahwa manusia itu memiliki 3 keadaan, 3 kodrat. Yang pertama, manusia itu memiliki tingkat kecerdasan. Sehingga dia bisa berpikir, dia bisa menolak, dia bisa menerima. Dia bisa mengkritik, dia bisa memprotes, dia memberikan saran, bisa memberikan pesan, dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia itu memiliki tingkat intelijensi, tingkat pemikiran logika. Berbeda dengan monyet. Monyet itu tidak bisa berpikir. Dia diikat oleh item kadar, kodratnya. Itu sudah menjadi sunnatullah, hukum alam bagi mereka. Jadi monyet-monyet itu nggak bisa berpikir. Manusia bisa berpikir. Tetapi kecerdasan manusia itu terkadang membawa manusia itu sendiri untuk culas terhadap dirinya sendiri. Ketika manusia ini memiliki kecerdasan, maka kodrat yang kedua adalah memiliki kodrat freelance, atau dia free will, atau dia memiliki kehendak bebas. Bisa beriman, bisa ingkar. Bisa percaya, bisa tidak percaya. Bisa serius, bisa hanya bercanda. Bisa beriman, bisa kufur. Tergantung. Jadi kalau Anda kemudian membesar-besarkan, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Justru pernyataan-pernyataan keyakinan yang muncul dalam benak Anda, pikiran Anda terhadap keadaan itu, menandakan bahwa Anda adalah manusia yang gagal menemukan diri Anda sebagai manusia. Orang yang berhasil menemukan dirinya sebagai manusia, dia akan sampai kepada Tuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cobaan. Mungkin di dalam kehidupan saudara terlalu banyak cobaan. Terlalu banyak ujian. Banyak kesengsaraan. Anda sering disakiti. Anda sering dikhianati. Kekasih Anda sering selingkuh dan seterusnya. Boleh jadi. Karena itu adalah ujian. Mungkin Anda pernah kehilangan kekasih yang Anda sangat cintai. Mungkin Anda pernah kehilangan, ditinggal mati oleh istri yang Anda cintai. Mungkin Anda dikecewakan oleh pimpinan Anda. Ujian-ujian itu datang. Sehingga apa yang terjadi? Anda frustasi. Akibatnya kemudian Anda menjadi orang lemah di dalam mengambil sebuah keputusan. Anda selalu pasrah dengan keadaan yang Anda bawa, yang Anda sadar, yang Anda datangkan dari alam bawah sadar Anda. Sehingga yang terjadi kemudian Anda sudah tak mampu lagi menangkal keinginan-keinginan diri Anda untuk menolak adanya Tuhan. Kenapa? Beban hidup ini terlalu berat. Bagaimana lagi saya harus sholat? Beban hidup ini terlalu berat. Masa saya harus lagi berimpok, bersedekah? Capek-capek. Baiknya saya hidup saja apa adanya. Ngapain juga harus saya sujud, sholat. Padahal itu sesuatu yang masih sifatnya ilusi. Sifatnya halusinasi. Sesuatu yang tidak nampak kemudian. Sehingga pemikiran-pemikiran itulah yang melahirkan kepada keadaan ujian tak Anda sanggupi hadapi. Kemudian Anda memilih, kemudian dalam kehendak bebas tadi itu memilih untuk jadi pemalas. Kemudian dalam tingkat intelijensi Anda itu tidak berfungsi dan tidak bekerja. Apa yang terjadi? Kufur kepada pencipta. Padahal tahu. Besok hari Ahad. Setelah hari Ahad, Senin. Setelah hari Senin, Selasa. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, besok Senin, besok Selasa harus datang. Tidak bisa tidak datang hari Senin itu. Harus datang. Detik, menit, jam. Harus datang hari Senin. Harus datang bergulir hari Selasa. Menandakan apa? Kita digiring kepada ketiadaan. Jadi orang yang berakal sehat sadar tuh. Semua dalam hari Senin menghabiskan waktu 24 jam. Saya hari Senin menghabiskan waktu sama 24 jam juga. Bang Suma tidak dilebihkan 30 menit. Saya pun demikian tidak dilebihkan 30 menit.
Hari Senin bagi Bang Suma sama 24 jam. Hari Senin bagi saya juga 24 jam. Tidak ada yang dizolimi oleh pencipta langit dan bumi di situ. Yang zalim adalah kamu sendiri. Yang zalim adalah Anda sendiri. Kenapa? Anda tidak mengisi waktu yang sangat-sangat singkat itu dengan tunduk kepada yang menciptakan alam ini. Padahal Anda tahu. Contoh. Suatu ketika Anda berpikir seperti ini. Ya, sebentar lagi kita akan tahun baru ya. Tinggal 2 bulan misalnya. Anda tunggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Tibalah waktunya kemudian. Ya, trompet tahun baru beralih 2026 itu ada hadir malam itu. Tapi Anda menunggu itu lama. 2 bulan waktu yang lama loh. Bisa ketika itu, waktu Anda konsentrasi Anda dipalingkan kepada masalah-masalah lain. Dalam banyaknya kemudian masalah dalam hidup Anda. Tiba-tiba Anda duduk merenung sambil minum kopi di teras rumah. Sambil melihat kalender ditempel dari Bank BRI. 2026 kalender baru Januari. Loh, ini bulan berapa ya? Sudah bulan Maret rupanya ya. Anda tiba-tiba duduk di bulan Maret, di mana pada saat Anda berpikir di bulan Oktober, ini kok masih lama lagi ya? Tahun baru masih 2 bulan. Begitu Anda duduk merenung, berpikir dan melihat kalender, ini kok sudah bulan Maret ya? Padahal baru terasa sehari yang lalu. Saya berpikir di bulan Oktober saya berpikir akan tahun baru. Saya rasa lama kali. Tapi ketika saya duduk di sini di bulan Maret melihat ke belakang di bulan Oktober 2025, kok serasa cuma sehari ya? Itulah hebatnya kemudian insting manusia yang dicipta oleh penciptanya. Apakah itu buatan saudara? Bukan. Yang mengadakan, ada yang mencipta. Itulah yang disebut Khalik, sang pencipta. Dan hanya orang yang menggunakan akal yang bisa sampai ke sana. Bukan yang akal-akalan. Nah, kemudian ketika Anda digiring kepada hari, minggu, bulan, tahun, tiba masa di mana tubuh Anda akan pamit. Ada 2 unsur di dalam tubuh manusia yang sejak dicipta oleh penciptanya itu tidak pernah terpisah sedetik pun. Sedetik pun, sekejap mata pun, sekedip mata pun. 2 unsur ini adalah jasad dan ruh. Ada masa di mana 2 unsur ini akan berpisah. Mereka akan berpisah. Kalau kita dengan ibu kita saling menyayangi, kasih sayang yang sempurna. Tapi ada masa kita dan ibu akan berpisah. Kita sangat cinta kepada anak-anak kita. Tapi ada masa kita dengan anak kita akan berpisah. Tapi ada di atas muka bumi ini yang tidak pernah terpisah. Kemana dia pergi, kemana dia datang, kemana dia duduk, kemana dia berdiri, kemana dia baring. 2 unsur ini tetap bersama. Apa itu? Jasad dan ruh. Ada masa di mana jasad dan ruh akan say hello, bye-bye, selamat tinggal tubuhku. Menunggu hari kebangkitan untuk kita jumpa kembali. Tubuh ini, kalau kita nggak pelihara berdasarkan dengan perintah sang pencipta, maka tubuh akan kembali kepada kadar yang negatif. Begitu juga roh. Kalau kita tidak bersihkan dalam kehidupan kita ini berdasarkan keinginan sang pencipta kita, maka akan menempati tempat yang sangat-sangat dihinakan. Inilah fungsinya akal. Bahwasanya ketika Anda digiring dari menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Anda akan meninggalkan dunia ini pelan-pelan. Nah, bedanya Anda dengan saya, ketika saya mengisi hari Senin 24 jam, saya mengisinya dengan ketundukan kepada Tuhan pencipta alam ini. Ada nilai plus yang bukan angka yang saya torehkan dalam hidup saya selama 24 jam itu. Sementara Anda juga memperoleh hak yang sama.
Bedanya saya hidupku 24 jam di hari Senin itu berkualitas. Ada ketundukan kepada pencipta alam. Sementara Anda yang ada hanya kepongahan, kesombongan, keangkuhan. Padahal ilmu secuil. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan, kita memiliki perbedaan. Dalam hidup saya, digiring kepada ketiadaan di bumi, Anda digiring kepada ketiadaan di bumi. Bedanya, saya menundukkan diri saya kepada Sang Pencipta, sedangkan Anda menyombongkan diri kepada Pencipta. Kita sama-sama akan tiada, dan sama-sama akan dikembalikan kepada Sang Pencipta kita. Itu tidak mungkin tidak. Itu adalah sesuatu yang mutlak absolut akan terjadi. Sebagaimana besok adalah minggu, begitulah besok alam kubur. Hari ini Anda boleh menyombongkan diri, wah Tuhan itu nggak benar, Tuhan gini bla bla bla, dengan keterbatasan ilmu. Tapi tunggu, Anda akan berhadapan dengan yang disebut malaikat maut. Pada saat makhluk-makhluk berjubah hitam ini datang, orang-orang di samping Anda itu masih tertawa, masih tersenyum, masih sibuk main HP. Tapi karena dia diutus spesial untuk Anda saja, Anda sudah mengalami hal-hal yang aneh. Anda sudah teriak kepada orang kiri kanan, tapi orang tidak peduli. Anda berasa kemudian ingin minta bantuan, tapi orang-orang nggak peduli. Seakan-akan tak ada yang terjadi dengan Anda. Anda sendiri yang sibuk. Kenapa? Karena aura alam barzakh sudah mendatangi Anda. Pada saat Anda ingin berteriak menolong kepada akal, akal tak sanggup. Anda minta tolong kepada tangan yang Anda gunakan untuk sombong di hadapan Pencipta. Tangan Anda tak sanggup. Kaki Anda gunakan untuk minta tolong kepada kaki Anda, kepada batok kepala Anda, kepada tabungan Anda, kepada harta Anda, kepada jabatan Anda, kepada pangkat Anda, nilai-nilai kebangsawanan Anda pakai, Anda panggil untuk menolong Anda dari malaikatul maut. Tapi mereka semuanya hanya tertunduk lesu. Jangankan kamu wahai si fulan, bumi ini pun takut kepada hal yang engkau takuti tersebut. Lalu, apa daya Anda? Masih mau sombong? Masih mau merendahkan tangan? Itu enggak ada, Tuhan itu enggak ada. Apa sih Tuhan itu? Sementara Anda berbicara seperti itu, Anda berdiri 55 menit aja sudah kena asam lambung, asam urat. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit peluh, sedikit-sedikit pinggang sakit, sedikit-sedikit sakit kepala. Anda tahu, ketika Anda sudah merasakan hal-hal seperti itu sebenarnya kode alam kubur. Ketika Anda sudah mulai sedikit pelupa, ketika Anda sedikit-sedikit sakit, ketika kemudian uban sudah mulai tumbuh, sebenarnya itu adalah tanda-tanda panggilan alam kubur bagi orang yang berpikir. Jadi seperti itu saudara. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan pada saudara. Karena Anda merasa seorang yang sudah murtad dari Islam. Karena pemikiran Anda yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menilai Islam, agama yang keliru, yang tidak benar. Tapi senjata yang Anda gunakan kemudian untuk menilai itu sama sekali tidak ada. Hanya pemikiran seorang awam yang tak tahu apa-apa tentang Islam. Saya kira demikian dari saya. Sebagai contoh-contoh kalau ketika kita ingin menyampaikan sebuah pernyataan di depan umum tanpa malu-malu dengan pakaian lengkap, berdasi dan rambut disisir ke sebelah samping kanan. Demikian. Silakan. Baik. Ya, ini ada Mbak Epi yang itu Gurunda, yang beliau ini mualaf beserta 2 adiknya ya kalau nggak salah ikut mualaf, tapi kendalanya dia diusir nih sama mungkin sama orang tuanya ya. Tapi insya Allah beliau akan ikut umroh beserta 2 adiknya Gurunda ke travel kita itu Gurunda. Ini Pak Ebi katanya masih ada unek-unek, silakan dijabarkan ke Gurunda. Baik, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat Bang Zuma. Saya juga Ibu. Jangan panggil Ibu.
Iya, panggil Nona, Ebi panggil aja, adek. panggil Ebi Oh aja. iya, Mbak Ebi.